Shalom semuanya, saudara-saudara. Malam ini di berbagai tempat orang merayakan namanya malam salib, atau saudara-saudara kita lain menyebutnya Kamis Putih atau Kamis Suci. Dan yang hendak kita renungkan malam ini ialah pembacaan kita yang direfleksikan dalam drama tadi, Yohanes 13, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Peristiwa perjamuan malam yang diawali dengan pembasuhan kaki. Saudara-saudara, membasuh kaki adalah sebuah tradisi masyarakat Yahudi. Ketika seseorang tamu hendak masuk ke rumah seseorang atau ke sebuah pesta, maka kaki mereka dibasuh di depan pintu masuk. Yang melakukannya adalah seorang hamba. Hamba dari pemilik rumah atau pemilik pesta. Hamba atau budak dalam tradisi masyarakat Yahudi bisa disebut sebagai kelas yang rendah. Hamba yang hanya mengerjakan perintah tuannya. Sehingga di setiap rumah Yahudi, di setiap tempat pesta, di depannya selalu ada tempat pembasuhan. Dan yang dibasuh ialah kaki. Kenapa? Karena kaki adalah tempat yang paling kotor dari tubuh manusia ketika dia menjalani hidupnya di luar rumah. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini menarik karena sebelum itu terjadi, sudah terjadi pertentangan antara murid-murid tentang status, tentang kedudukan, tentang posisi mereka. Dan waktu mereka masuk di tempat itu, tidak ada seorang pun yang mau melakukan tugas hamba itu. Itu menunjukkan bahwa masing-masing mereka 12 orang sedang mencari tempat, mencari posisi. Siapa yang layak duduk berdekatan dengan Yesus. Tetapi di pihak lain, saudara-saudara, peristiwa itu juga menunjukkan bahwa Yesus sedang mendemonstrasikan kemuliaannya, mendemonstrasikan kebenaran firman yang dia ajarkan di berbagai tempat. Selama 3,5 tahun, Yesus mengajarkan murid-murid, dia mengajarkan orang banyak tentang pentingnya kepedulian, pentingnya mengasihi orang lain, pentingnya menolong dan membebaskan orang lain. Dan menjelang hari-hari terakhir, saat-saat terakhir menggenapi rancangan Bapanya, dia melakukan tindakan yang sangat spektakuler. Disebut spektakuler karena belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari para budak. Yesus membalikkan seluruh cara berpikir, dia membalikkan seluruh kedirian manusia. Dalam cerita kita tadi, dia mengambil baskom, dia mengisi air, dia mengambil handuk,
Dia mengikat di pinggangnya dan dia berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya. Padahal kalau kita baca Alkitab dengan sangat tegas, siapakah Yesus? Dia guru, dia Tuhan, Kurios, penguasa tunggal. Dia raja di atas segala raja. Dia Allah yang berkuasa. Dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan semua status predikat itu lengkap pada dirinya. Tetapi malam ini kita belajar, dia bersedia untuk memamerkan, mendemonstrasikan apa yang disebut kerendahan hati, apa yang disebut kasih, apa yang disebut pengorbanan, dan bahkan itulah kemuliaan. Dari peristiwa itu kita ada temukan 3 karakter yang menarik ketika saya merenungkan ayat ini. Yang pertama karakter Petrus. Petrus seolah-olah menolak karena Petrus sadar betul Yesus enggak boleh membasuh kaki. Yesus bukan budak. Petrus sadar betul Yesus itu guru dan Tuhan. Tetapi Yesus bilang apa? Kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak menjadi bagianku. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah yang hidup. Tetapi dia juga menjadi bagian dari manusia yang hina. Dia menjadi bagian dari kita yang mungkin tidak dianggap, yang mungkin disepelekan. Dia ingin menjadi bagian dari kita sehingga dia bersedia untuk mau melepaskan semua predikat-predikat ilahi, lalu dia menjadi bagian dari kita. Karakter yang kedua kita temukan pada Yudas. Ketika Yesus berkata, kamu semua sudah bersih. Ada yang hendak mengkhianati. Dan Yesus mengutip kitab Mazmur pasal 41 ayat 10. Di sana dikatakan bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yudas adalah bendahara dari komunitas Yesus. Bendahara itu orang yang dapat dipercaya. Dan Yesus mengutip Mazmur 41 ayat 10 untuk menunjukkan saudara-saudara bahwa ada sahabatku yang dekat. Kita makan bersama-sama. Kita berjalan bersama. Kita menikmati perjalanan bersama. Menikmati pelayanan bersama. Kamu tahu aku siapa dan aku tahu engkau. Tetapi di saat-saat terakhir, engkau mengkhianati aku. Saudara-saudara, kalau orang yang kita tidak kenal, mungkin mereka mengkhianati kita, sesuatu yang biasa. Tetapi saudara bisa bayangkan, orang yang makan bersama. Dan makan bersama dalam Alkitab dicatat sebagai sebuah persahabatan keluarga yang sangat intim. Bahkan Raja Daud pernah mempraktekkan ini ketika dia mengundang Mephiboset anak Yonatan dari keluarga Saul. Musuh bebuyutannya Saul, yaitu Daud. Daud izinkan Mephiboset untuk makan bersama di meja raja. Padahal Saul hendak menghabiskan Daud. Saudara perhatikan nih, ternyata meja perjamuan kudus. Meja perjamuan kudus menyingkirkan kesombongan, menyingkirkan keangkuhan, menyingkirkan egoisme, menyingkirkan kepahitan, menyingkirkan kebencian. Maka ketika sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita mesti pastikan bahwa kita bersih.
bukan soal fisiknya, berapa kali mandi, berapa kali cuci tangan, tetapi tidak ada kebencian, tetapi tidak ada kepahitan, tidak ada dusta. Dan Yesus waktu menyampaikan bahwa engkau yang makan roti yang aku celupkan di cawan inilah, seolah-olah Yesus mau bilang begini, aku mengampuni kamu sekalipun engkau mengambil keputusan untuk mengkhianati. Dalam keluarga kita sudah menikah bertahun-tahun. Ada yang sudah 30 tahun pernikahan, 25 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan. Tapi mari kita jujur di antara kita, suami istri, orang tua, anak. Mungkinkah dalam perjalanan iman kita pernah melakukan tindakan-tindakan seperti Yudas yang makan roti bersama Yesus, tapi dia memutuskan untuk mengkhianatinya? Atau dalam pelayanan kita di gereja, sesama hamba Tuhan, sesama penatua, sesama diaken, sesama warga gereja, bukankah kita sudah membangun komitmen bersama, persekutuan bersama, makan bersama, beribadah bersama? Tapi di saat-saat ketika kita sedang mengalami titik-titik kritis semacam ini, ada yang tidak peduli dan meninggalkan. Karakter yang ketiga dari seorang murid namanya Yohanes. Dan ini karakter yang luar biasa. Yohanes tidak gerasa gerusu. Yohanes tidak mencari tahu dengan cara yang hebat. Dia hanya menaruh kepalanya di pundaknya Yesus. Seolah-olah Yohanes memberi telinganya untuk mendengar denyut jantung hatinya Yesus. Dan dia bertanya, siapakah itu? Maka ketika ada problem-problem yang kita hadapi, situasi-situasi yang tidak menentu, keadaan-keadaan krisis yang sedang kita alami, maukah engkau menaruh kepalamu di pundak Yesus dan mendengar denyut jantung hati Yesus? Dan saya percaya dia akan berkata, I love you. Aku mengasihimu. Sehingga Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Tapi saudara-saudara, sekalipun Petrus gagal, toh ketika Yesus bangkit, Yesus menjumpai Petrus. Pertanyaan banyak orang ke saya ialah, kenapa Yudas tidak bertobat? Malam ini saya mau beritahu saudara-saudara, nanti setelah ibadah ini saudara boleh buka Yohanes 6 ayat 70. Di sana diterangkan bahwa sebenarnya sejak awal Yudas adalah iblis. Dia telah ditetapkan sebelumnya. Apa artinya? Supaya Yesus menghancurkan iblis agar manusia diselamatkan. Dan akhir dari cerita itu, kalau baca seluruh Yohanes pasal 13, kita temukan dalam ayat 34. Yesus memberikan perintah. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Cara mengasihinya, kita saling mempedulikan, kita saling melayani. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Guru, Raja di atas segala raja, bersedia untuk berlutut dan membasuh kaki murid-murid,
Siapakah saya? Siapakah Anda? Siapakah kita? Anda tidak pernah mati untuk menyelamatkan keluargamu. Anda tidak mati untuk menyelamatkan orang lain. Masih bertahan dengan gengsi-gengsi kita. Sementara Yesus mati buat dunia. Tidak hanya mati buat kita, dia mati buat dunia. Dia bersedia untuk membasuh kaki. Membasuh kaki pekerjaan seorang budak. Membasuh kaki pekerjaan seorang hamba yang sangat hina. Disitulah kemuliaan Tuhan. Dalam situasi kita stay at home, karena keadaan pandemi yang melanda dunia, mungkin ini cara yang baik buat kita. Kita yang selama ini jarang bertemu dengan keluarga dalam komunitas di rumah, kita selama ini yang terlalu sibuk dengan berbagai panggilan tuntutan hidup, mari kita saling menopang dan saling memperhatikan. Mungkin malam ini ada yang bersedia untuk membasuh kaki istri sama anak-anak di rumah, atau membasuh kaki suami sama anak-anak, atau membasuh kaki kedua orang tua, atau membasuh kaki anak-anak. Silakan dilakukan. Tapi saya mau beritahu bahwa semua yang kita kerjakan cenderung formalistik, liturgis, dan sesaat. Tapi yang paling utama dari kita, yang Tuhan tuntut ialah, mari kita bersihkan hati kita. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh dengan saudara-saudara, malam ini kita memilih karakter Yohanes yang meletakkan kepalanya di pundak Yesus dan mendengar denyut jantungnya Yesus. Kasih yang begitu dahsyat mengalir, memenuhi hidup mereka. Dan setelah itu, peristiwa penangkapan Yesus terjadi, peristiwa penghakiman terjadi, peristiwa penyaliban terjadi, peristiwa selanjutnya kebangkitan terjadi. Itulah kemuliaan yang dipamerkan dan didemonstrasikan untuk penyelamatan manusia. Saudara-saudara, besok pagi kita akan menikmati perjamuan kudus, roti, dan anggur yang Yesus bilang bukan simbol darah dan tubuh. Tapi dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Beberapa hari yang lalu ada seseorang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, perjamuan kudus kan harusnya langsung di gereja. Saya berkata, dalam keadaan macam begini, semua prosedur-prosedur organisasi harus tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Dan sekalipun dilakukan secara online, dengar saya beritahu, Tuhan bekerja di setiap generasi. Tuhan bekerja melewati batas-batas geografis. Tuhan bekerja melewati prosedur-prosedur manusiawi. Dan marilah malam ini kita bersatu hati, mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan tubuh dan darah Kristus. Dan kita percaya hari Jumat Agung, darah Kristus itu tidak hanya menyegarkan kita, tidak hanya memulihkan kita, tidak hanya membebaskan kita, tidak hanya menghibur kita, tapi juga darah Kristus itu tertumpah di bumi dan menghancurkan virus apapun, termasuk corona virus yang melanda dunia. Semua usaha manusia sedang dikerjakan. Pengetahuan manusia dikerahkan. Ahli-ahli bekerja dengan luar biasa.
semuanya kita hormati dan hargai usaha manusia. Tapi saya mau ingatkan kita malam ini, darah Kristus bekerja melebihi kemampuan apapun. Jangan takut, karena Kristus telah menanggung semuanya. Jalani hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Seperti Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selama kita masih hidup, mari kita hidup buat Kristus. Ketika kita dipanggil Tuhan, adalah sebuah keuntungan. Keuntungan yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Bahwa generasi demi generasi akan melihat kemuliaan Tuhan yang diwariskan oleh gereja. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kita,